Halo, kembali lagi bersama saya Niko. Di video kali ini kita akan belajar tentang pentingnya gitu ya, posting habit atau kebiasaan konsistensi posting gitu ya. Jadi langsung aja kita lihat. Jadi ini adalah salah satu report atau laporan tentang pertumbuhan account gitu yang saya pakai, namanya igblad.com, gratis gitu ya. Anda bisa pakai juga, tapi nanti saya jelaskan di video yang lain gitu ya. Anda ikutin aja dulu pelajarannya. Jadi di dalam report ini gitu ya, atau laporan ini itu tercatat mulai 1 Maret sampai 31 Maret. Jadi selama 1 bulan penuh gitu ya. Jadi aktivitas yang saya tes di account by Nico Jurus itu mulai dari posting konsisten, kemudian posting tidak konsisten gitu ya, dan tidak posting sama sekali. Jadi saya coba ke semuanya, dan sekarang di bulan Maret ini saya kebetulan sempat coba semua itu gitu ya. Jadi kita lihat langsung laporannya seperti apa. Jadi kalau Anda lihat pertumbuhan follower saya tuh di bulan Maret itu ada 9.000 ya. Jadi ya lumayan gitu ya, dan pertumbuhan paling besar itu satu hari 1.000 gitu ya. Ini tanggal 3 Maret gitu ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan sebetulnya di bagian sini ya. Jadi kalau Anda lihat, nah, bentar, saya perbesar coba ya. Nah, jadi kalau Anda lihat sebetulnya ini bagian yang penting ingin saya bilang ke Anda. Jadi aktivitas yang saya lakukan sebetulnya di Instagram gitu ya, kebetulan yang saya perhatikan saat kita tidak posting gitu ya, saat kita tidak melakukan aktivitas posting, yang terjadi adalah pertumbuhan follower itu akan turun gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan selama bulan Maret ini ya, ini Instagram saya. Kemudian kalau Anda lihat di sini saya posting tanggal berapa nih? Ini saya posting 6 hari yang lalu ya. Karena ini hari ini tanggal 3, berarti tanggal 28 ya, tanggal 28, kemudian ini kapan? 28, ini 27 berarti ya. 27, kemudian tanggal berapa? 26, jadi 26, 27 gitu ya. Kalau Anda lihat yang ini 24 gitu ya. Jadi lewat sehari, kemudian ini tanggal 17. Jadi 17 ke 24, berarti saya bolos posting 1 minggu ya. Jadi kalau Anda lihat ini tanggal berapa nih? 17 ke 24. Jadi kalau kita lihat 17 24 ya. 17 Anda lihatnya tanggal 17 Maret 17 sampai 24. Jadi saat Anda lihat pertumbuhan followers, jadi dalam bagian ini ya. Jadi mulai tanggal 17 sampai tanggal 24, Anda bisa lihat bahwa saat saya tidak posting gitu ya, pertumbuhan follower langsung drop, mendadak drop gitu ya. Jadi dari 300-an, 200-an, 100-an, kemudian di bawah 100 semuanya gitu ya. Kemudian lebih parah lagi tanggal 26 itu 26 27 ini masih ada impact-nya gitu ya, masih ada dampak kelanjutannya, followersnya itu turun sekali. Nah, tapi kalau lihat ini kita baru bicara tentang konsistensi posting gitu ya. Tapi kalau Anda lihat lagi sebelumnya, Anda bisa lihat di sini perbandingan antara peningkatan followers gitu ya dengan engagement rate. Yang saya lihat itu menarik. Saat Anda membuat konten yang kualitasnya nggak terlalu bagus, artinya tidak relevan dengan audiens, biasanya engagement rate Anda akan turun. Nah, ini yang terjadi juga di saya. Jadi saya mengubah format waktu itu. Jadi saya mencoba untuk posting IGTV gitu ya. Jadi Anda mungkin sempat melihat ya, saya sempat posting IGTV gitu ya. Nah, IGTV ini itu engagement rate-nya kecil sekali gitu ya. Karena audiens saya tidak terbiasa untuk melihat konten IGTV gitu ya. Jadi mereka terbiasa untuk baca carousel gitu ya, tapi mereka asing dengan IGTV, sehingga engagement rate-nya langsung drop gitu ya. Dari rata-rata ya katakan 12% gitu ya, 13% lah, 13%, langsung mendadak drop jadi 8%. Karena ini saya jalankan sekitar 1 minggu ya, jadi kurang lebih sekitar 7 hari gitu ya. Anda bisa lihat bahwa ini langsung drop dari 13 turun ke 8 langsung turun ke 4. Jadi Anda bisa lihat bahwa penurunannya itu lumayan signifikan. Jadi dari 12 turun ke 8 turun jadi 4. Jadi penurunan langsung 4%, 4%, 4%. Dan sekarang saya lagi menjaga stabil di angka 4%-an gitu ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa ini stabil 4%. Tapi Anda bisa lihat juga bahwa Anda perlu ingat bahwa saya juga sempat tidak posting hampir selama 1 minggu ya, jadi 17 sampai 24. Jadi engagement rate-nya tetap sama gitu ya, karena tidak ada penambahan konten apapun, tapi pertumbuhan followernya itu menurun. Jadi seberapa besar pun pertumbuhan akun ini gitu ya. Jadi kalau Anda lihat ekstrim sekali nih ya.
saat akun saya growth-nya bagus sekali, artinya sehari bisa nambah 800 follower, 1000 follower, 800 follower, mendadak drop, waktu engagement rate-nya drop, turun juga, maka followers change-nya juga drop. Jadi kalau Anda lihat pattern-nya mulai di 4%, itu langsung drop banget nih. Pertambahan followernya dari yang rata-rata sekitar 800 katakan gitu ya, mendadak jadi 300. Jadi turunnya besar sekali, hampir sekitar 60-70%. Nah, ekstrimnya lagi adalah saat saya tidak posting, itu ternyata lebih parah lagi gitu ya. Saat saya tidak bolos posting 1 minggu, dia drop lagi gitu ya, dari 300-an menjadi di bawah 100. Jadi rata-rata cuma sekitar 70-80. Nah, itu yang saya ambil kesimpulan adalah seberapa besar pun growth atau seberapa viral akun Instagram Anda, postingan Anda gitu ya. Posting di Instagram setiap hari itu sangat krusial, terutama konten feed gitu ya. Kalau story sih saya nggak terlalu bebas, artinya apa yang saya selama ini lihat atau saya pelajari gitu ya, story itu tidak terlalu berdampak besar ke pertumbuhan followers gitu ya. Tetapi itu re-engage, jadi follower-follower yang ada itu biasanya untuk reminder bahwa kita ada publish konten baru, kemudian ada promosi apa dan lain-lain. Menurut saya story itu bagus untuk re-engage follower kita. Tapi untuk meningkatkan follower baru, yaitu untuk mengembangkan akun, maka penting sekali untuk posting konten feed setiap hari. Jadi ini angka data yang boleh saya bilang memvalidasi teori saya bahwa kalau Anda tidak posting feed setiap hari gitu ya, minimal 1 kali, Anda akan kehilangan followers besar sekali gitu ya. Itu yang mau saya katakan. Makanya penting sekali untuk konsisten posting setiap hari. Jadi itu yang penting ya buat Anda pahamin. Nah, kalau misalnya saya kasih flashback sedikit gitu ya, di bulan Februari, coba kita lihat Februari ya. Jadi kalau saya cek di stat ya, oke, ini aja ya. Followers di bulan Februari ya, Februari 21 sampai 29 ya. Nah, Anda bisa lihat bahwa pertumbuhan follower saya itu rata-rata sorry ya. Kalau Anda lihat pertumbuhan per harinya ada 800, 900, 900, 1000. Nah, ini ada sampai satu hari 1700 ya. Kemudian 1000, 1900 turun, sempat turun ya ke 600, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi 500-an, terus naik lagi 1000, 1000, 1000. Jadi Anda bisa lihat bahwa pattern rata-rata peningkatan atau pertumbuhan follower saya di bulan Februari itu cukup stabil di angka sekitar ya 800 sampai 1000. Jadi apa yang boleh saya katakan adalah selama Februari saya benar-benar full konsisten posting setiap hari satu gitu ya. Jadi Anda bisa lihat bahwa pertumbuhan followers itu sangat erat sekali hubungannya dengan engagement rate yang terkandung dari konten yang berasal dari konten yang bermanfaat secara konsisten. Itu poin utamanya. Jadi Anda harus buat konten yang relevan dengan audiens, kemudian posting secara konsisten gitu ya. Itu dua hal yang wajib Anda lakukan setiap hari kalau memang akun Anda mau bertumbuh. Kalau enggak ya sekali lagi bebas ya. Jadi kalau memang akun mau bertumbuh, maka harus posting konten feed secara konsisten setiap hari gitu ya. Karena nanti kalau misalnya saya nggak punya waktu mas, nanti kita akan belajar cara otomatisasinya. Karena saya juga nggak mungkin tiap hari ngurusin posting gitu ya. Jadi kita akan scheduling gitu ya. So kurang lebih ini tujuannya sudah saya sampaikan semua poin dari video atau topik ini gitu ya. Semoga Anda bisa dapat idenya. Kurang lebih itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.